warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan pengembangan alat evaluasi jenis non-tes. Pengertian, teknik penilaian non-tes jika dilihat dari kata yang menyusunnya, maka non-tes dapat kita artikan sebagai teknik penilaian yang dilakukan tanpa menggunakan tes. Non-tes itu sendiri terdapat 4 jenis, yakni observasi, wawancara, kuesioner atau angket, dan riwayat hidup. Yang pertama, observasi. Menurut studi jurnal tahun 2009, observasi adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan atau data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang dijadikan sasaran atau pengamatan. Yang kedua, wawancara. Menurut Bahri tahun 2008, wawancara adalah komunikasi langsung antara yang mewawancarai dan yang diwawancarai. Yang ketiga, kuesioner atau angket. Pada dasarnya, angket adalah sebuah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh orang yang akan diukur atau responden. Yang terakhir adalah riwayat hidup. Salah satu teknik non-tes dengan menggunakan data pribadi seseorang sebagai bahan informasi penelitian. Dengan menggunakan riwayat hidup, maka subjek evaluasi akan dapat menarik suatu kesimpulan tentang kepribadian, kebiasaan, dan sikap dari objek yang dinilai. Adalah langkah pengembangan instrumen non-tes. Instrumen, spesifikasi instrumen terdiri atas tujuan dan kisi-kisi instrumen. Tujuan pengembangan instrumen non-tes sangat tergantung pada data yang akan dihimpun. Tujuannya, instrumen ranah afektif dibedakan menjadi 5, yaitu yang pertama ada instrumen minat untuk memperoleh informasi tentang minat siswa terhadap mata pelajaran. Lalu yang kedua ada instrumen sikap untuk mengetahui siswa terhadap suatu objek. Yang ketiga ada instrumen konsep diri, yaitu untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan dirinya. Yang keempat ada instrumen nilai untuk mengungkap nilai dan keyakinan individu. Informasi yang diperoleh bisa positif dan negatif. Lalu yang kelima ada instrumen moral untuk mengungkap moral. Lalu yang B adalah instrumen. Kaidah yang diperlukan ketika menulis butir instrumen adalah yang pertama, hindari kalimat yang mengandung interpretasi. Lalu yang kedua, rumusan pernyataan dan pertanyaan yang singkat. Lalu yang ketiga, satu pernyataan hanya mengandung satu pikiran yang lengkap. Yang keempat adalah pernyataan dirumuskan dengan kalimat sederhana. Yang kelima, hindari penggunaan kata-kata selalu, semua, tidak pernah, dan sejenisnya. Yang keenam, yaitu hindari pernyataan tentang fakta atau yang dapat diinterpretasikan sebagai fakta. Menentukan skala instrumen. Menentukan skala instrumen ada beberapa skala yang biasanya digunakan untuk mengukur ranah afektif. Di antaranya adalah skala Likert, Truston, dan beda semantik. Langkah-langkah pengembangan skala itu menentukan objek, sikap yang akan dikembangkan skalanya, menyusun kisi-kisi instrumen, menulis butir pernyataan, dan yang terakhir melengkapi butir pernyataan dengan skala sikap, bisa genap seperti 4 atau 6, dan bisa ganjil 5 atau 7. Sistem perskoran yang digunakan tergantung pada skala yang digunakan. Misalnya, apabila digunakan skala Truston, maka skor tertinggi tiap butir adalah 7 dan terendah 1. Selanjutnya dilakukan analisis untuk tingkat siswa dan tingkat kelas, yaitu dengan mencari rata simpangan baku skor. Kegiatan pada telah instrumen adalah meneliti tentang A. Kesesuaian antara butir pertanyaan atau pernyataan dengan indikator. B. Kekomunikatifan bahasa yang digunakan. C. Kebenaran dari tata bahasa yang digunakan. D. Ada tidaknya bias pada pertanyaan atau pernyataan. E. Kemenarikan format instrumen. F. Kecukupan butir instrumen sehingga tidak membosankan. F. Merakit instrumen. Setelah instrumen diperbaiki, selanjutnya dirakit dengan memperhatikan format, tata letak, dan urutan pernyataan dan pertanyaan. Format harus menarik urutan pernyataan sesuai dengan aspek yang akan diukur. G. Uji coba instrumen. Uji coba instrumen setelah dirakit, instrumen diuji cobakan. Sampel uji coba dipilih yang karakteristiknya mewakili populasi yang ingin dinilai. Ukuran sampel minimal 30 orang, bisa berasal dari satu sekolah atau lebih. H. Analisis hasil uji coba. Analisis hasil uji coba meliputi variasi jawaban tiap butir pertanyaan atau pernyataan. Apabila skala instrumen 1 sampai 5, maka bila jawaban bervariasi dari 1 sampai 5 berarti instrumen itu baik. Langkah pengembangan. Yang pertama adalah perbaikan instrumen. Perbaikan instrumen dilakukan terhadap butir-butir pertanyaan dan pernyataan yang tidak baik. Perbaikan berdasarkan hasil uji coba dan saran masukan dari responden. Lalu yang kedua adalah pelaksanaan pengukuran. Pelaksanaan pengukuran sebaiknya dilakukan pada saat responden tidak lelah. Ruang untuk pelaksanaan pengukuran harus responsatif, baik kondisi ruang, tempat duduk, ataupun yang lainnya. Penafsiran hasil instrumen. Hasil pengukuran berupa skala atau angka. Menafsirkan hasil pengukuran disebut dengan penilaian. Untuk menafsirkan hasil pengukuran diperlukan suatu kriteria. Kriteria yang digunakan tergantung pada skala dan jumlah butir yang digunakan. Misalnya digunakan skala Likert dengan 5 pilihan untuk mengukur sikap siswa, yaitu seperti gambar di bawah ini. Instrumen non-tes yang dikembangkan hendaknya memenuhi kriteria kualitas instrumen seperti reliabilitas, validitas, daya pembeda. Karena instrumen non-tes tidak menilai benar atau tidaknya jawaban responden, maka tidak perlu mengukur tingkat kesukaan soal seperti pada instrumen tes. Yang validalitas, yaitu instrumen non-tes yang dikembangkan dapat dilihat dari validalitas, isi dan konstruk teori yang mendasarinya, ketetapan dalam menentukan definisi konseptual, definisi operasional, dan penetapan aspek serta indikator
yang direncanakan. Faktor yang melemahkan validitas adalah yang pertama, identifikasi kawasan ukur tidak cukup jelas. Lalu yang kedua ada operasional, konsep atau perumusan indikator yang tidak tepat. Lalu yang ketiga adalah penulisan butir tidak mengikuti kaidah. Yang keempat adalah administrasi skala yang tidak hati-hati atau kondisi subjek, kondisi testing. Lalu yang kelima adalah pemberian skor tidak cermat. Dan yang keenam adalah interpretas yang keliru. Lalu untuk reliabilitas, yaitu teknik penentuan reliabilitas dapat menggunakan retest untuk paralel, tes belah dua. Rumus yang dapat digunakan antara lain adalah korelasi produk moment, Sperman-Brown, dan lain-lain. Daya beda adalah pertanyaan atau pernyataan pada instrumen non-test yang harus dapat membedakan sikap positif dan negatifnya. Indeks daya beda juga merupakan indikator keselarasan atau konsistensi antara fungsi butir dengan fungsi skala secara keseluruhannya. Rumus yang dapat digunakan antara lain skor interval, korelasi produk moment person. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.